Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya, selamat malam. Kebetulan hari ini kali ini saya akan bersilaturahmi lintas angkatan bersama angkatan 16 DSD yang kebetulan beliau lagi piket dan kita akan nyoba silaturahmi, kita ngobrol sharing bersama beliau. Ngobrol tentang pengalaman selayang pandang tentang selama masa dinas di Polri. Kebetulan beliau juga sudah dinas lebih dari 20 tahun. Di silaturahmi lintas angkatan di channel 4238 Ucu. Selamat malam Pak Lele. Selamat malam Pak Ucu. Sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu. Kan saya punya channel juga di TikTok, di YouTube. Ya. Jadi tema silaturahmi channelnya itu silaturahmi lintas angkatan. Jadi angkatan Polri yang dari semua angkatan lah, generasi semua angkatan. Kami berusaha untuk silaturahmi sama rekan-rekan senior maupun adik tingkat, adik liting gitu. Ya sedikit ngobrol sama Abang, sama Pak Lilik terkait profil pengalaman-pengalaman sewaktu dinas. Awal dinas, pendidikan Abang dulu tahun berapa? Pertama dinas atau pendidikan dulu mulai saya daftar Polda Jabar, saya pendidikan di SPN Cisarua, saya angkatan 16. Tahun 1998. Ngelintas tahun nggak dulu Abang tuh pendidikan? Enggak. Atau pada tahun yang sama itu? Pada tahun yang sama, cuman memang kalau kita kan angkatan polisi kita ya sama ya Pak Ucu, polisi ya, berarti 98, 99 itu ya, berarti kan seperti itu ya, 97, 98 gitu ya, saya 98 saya. Oh, di SPN Cisarua. SPN Cisarua. Tahun 98 berapa siswa? Iya, siswa yang mengikuti pendidikan. Kurang lebih waktu itu 98 itu angkatan saya ada 730 kalau banyak juga, kalau nggak salah ya, karena dulu kan dibagi ada yang di Kalimantan 150, 100 atau 150 orang. Nah di SPN Cisarua sekitar 700-an lah kurang lebih seperti itu. Yang di Kalimantan itu dari Jabar juga? Dari Jabar juga dari ya. Jabar juga, ya. Ada yang di apa di Tinak gitu ya. Ya. Dulu berapa bulan pendidikan? Dulu 11 bulan. Oh 11 bulan 11 termasuk bulan, ya. Lama sekali ya, 11 lumayan, bulan. 11 bulan. Hampir 1 tahun ya. Pendidikan. Jadi lumayan agak lama. Ya. Penempatan di mana awal penempatan dinas? Saya setelah pendidikan 98 itu saya ditempatkan di Satbrimob Polda Jabar. Oh Satbrimob. Iya, letaknya di asrama Brimob Cikeruh. Ini apa kayak Sukajadi, Leuwi Gajah gitu? Sukajadi sama Leuwi Gajah itu kebetulan pas saya masuk Sukajadi itu sudah dilebur gitu ya, sudah dilebur, ada yang di Cikole, ada yang di Cikeruh seperti itu. Jadi sudah dibagi-bagi. Oh, jadi Sukajadi sudah tidak ada udah lagi. Nggak ada ya Sukajadi sama Kompi ya. Leuwi Gajah udah nggak ada. Jadi ya. Pindah sebagian personelnya pindah ke Cikole sama ke Cikeruh ya. Cikeruh. Jadi Abang awal penempatan di Satbrimob Polda Jabar di Cikeruh, di daerah Sumedang, Kabupaten Sumedang. Nah, untuk penampungan berapa lama dulu di? Saya penampungan waktu itu sebelum pemberangkatan tugas itu 1 tahun. Proses seperti itulah kurang lebih 1 tahun, mungkin kurang ya, kurang itu ada yang berangkat ke tim-tim, ada yang berangkat ke. Jadi waktu beres penampungan itu ada yang berangkat ke Aceh, ada juga yang ke tim-tim. Betul, pada saat itu. Ya. Langsung penugasan kemana dulu? Iya, selama masih penampungan itu saya ditugaskan ke Aceh. Oh, ke Aceh. Tahun berapa? Tahun 99. Oh, tahun 99 udah langsung penugasan ke Aceh, ke Provinsi Aceh. Betul. Ya, pengalamannya seperti kebanyakan anggota, mungkin kalau kita sebelum berangkat ada praops lah, praoperasional gitu ya. Jadi kita latihan dulu selama kurang lebih 1 bulan, baru kita diberangkatkan seperti itu.
Naik apa dulu? Naik kapal. Naik kapal laut. Naik kapal laut. Masih ingat apa kapal laut Gabani? Iya, Tanjung Gambani. Punya TNI Angkatan Laut berarti. Betul ya. Itu selama perjalanan dari Tanjung Priuk, Tanjung Priuk langsung ke Provinsi Aceh, berapa lama perjalanan? Jadi gini, kita itu kan perjalanan ini cerita ya, berarti kan dari Tanjung Gambani, dari Tanjung Priuk kita dari Satbrimob Polda Jabar kan berapa, kurang lebih 150 orang, ditambah nanti dari resimen. Nah kita menjemput, jadi kapal itu perjalanan ke Aceh itu sandar ke Dumai ya, ke Dumai langsung ke Medan baru ke Banda Aceh seperti itu. Di Provinsi Acehnya bareng gitu bareng ya di sana ya, bareng semuanya. Tahun 99 sesampainya di Provinsi Aceh Operasi Sadarencong. Operasi Sadarencong itu satu berarti ya. Bang Lilik ini Operasi Sadarencong 1. Ya, pengalaman apa yang pernah Abang alami di? Pengalaman saya beragam Pak Ucu ya, Pak Hermawan. Jadi karena saya waktu itu masih remaja, saya dibimbing senior, jadi tetap semuanya kan tali komando ya, komando saya juga. Ya intinya kita waktu itu Sadarencong Opslihkam gitu ya, operasi pemulihan keamanan untuk itu. Jadi semuanya ada yang dipimpin Danki. Ya kalau pengalaman ya kita Dankinya waktu itu Pak Ibtu Anarahmana. Ya beliau dengan ini sekarang sudah meninggal seperti itu. Sudah tidak dapat dinas terakhir beliau itu di Polda Jabar seperti itu. Almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus dulu. Jadi pada waktu itu kegiatan kita itu gabung sama TNI ya, waktu itu gabung sama TNI dan waktu itu kan pemberangkatannya ada yang dari Sabara ya, Sabara Polda Jabar juga. Perintis ya betul, Perintis Sabara Perintis Polda Jabar pun bareng sama kita, mereka ditempatkan di pos-pos lain gitu, Brimob, Perintis gitu ya. Cuman pada waktu itu kita sering operasi bersama gitu, misalkan kita patroli ke wilayah mana seperti itu. Itu waktu itu ke wilayah Cotgire itu seperti ya hutan ya, ada hutan, ada perkebunan sawit terus wilayah iya ke pantai-pantainya kan waktu Aceh Utara kan banyak pantai gitu. Aceh Utara. Oh, Kabupaten Aceh Lok Utara. Sumawe. Lok Sumawe. Oh, berarti ya. Lok Sumawe itu bisa dibilang rawan. Aceh Utara. Ya. Jadi Perintis juga zaman dulu juga udah pada tahun 99 juga udah ikut bareng. Sudah bareng kita bareng ya. Tapi sempat sama Perintis Abang ini ikut misalkan tiap penugasan ini bareng Perintis Brimob gitu. Jadi pada waktu itu karena polseknya untuk wilayah Aceh itu kan berjauhan Pak Hermawan ya. Jadi kita menempati di polsek-polsek yang kebanyakan memang sudah tidak berfungsi layaknya polsek untuk pelayanan masyarakat. Kita menempati polsek itu. Jadi polseknya itu dengan pos-pos lain seperti Perintis atau pos Brimob yang lain itu kita memang Opslihkam atau keamanan itu kita di wilayah kita, polsek yang kita tempati aja gitu ya. Kecamatan atau memang sepolsek itu aja? Sepolsek itu aja, karena mereka juga nanti sudah ke wilayah dia sendiri. Kebanyakan malah saya waktu itu kami itu kebanyakan sama marinir karena di situ ada Brimob. Marinir itu nggak jauh posnya dari kita gitu. Dari polsek yang ditempatin. Iya betul ya. Marinir di Koramil, saya juga di polseknya seperti itu. Perintis di polsek lain. Oh, polsek lain. Polsek lain ya gitu. Berjauhan beda kecamatan kita. Jadi nggak digabung ya Perintis Brimob nggak digabung. Nggak digabung masing-masing. Perintis ya. Brimob gitu. Ini waktu di Cikeruh ada barak. Namanya Barak Deden, Bapak Deden Barak. Saya juga pernah nanya ke senior-senior yang di sana. Jadi Barak Deden itu anggota yang gugur di Aceh. Gugur di Aceh. Ketika saya tanya angkatannya itu
sama angkatan Bang Lilik gitu, angkatan 16 di SD. Pada iya Pak Ucu, saya kebetulan sama beliau itu Pak almarhum Deden Rusmana itu satu angkatan. Dan ini Pak Ucu ya, kalau penugasan nggak bareng gitu, cuman kalau waktu itu saya dari Cikru ya, Pak Deden tuh gini Pak Ucu ya, jadi sirkulasi kami itu pada saat tampungan itu bareng 98 99 di Cikru, ada yang berangkat duluan ke tim-tim ya kan, ada yang berangkat ke Ambon, ada yang berangkat ke Aceh ya kan, yang tim-tim itu belum pulang, yang ke Ambon udah berangkat, nah yang ini pulang, saya ke Aceh berangkat ya seperti itu. Nah akhirnya saya dipindah ke Cikole, Pak Deden Rusmana almarhum juga ke Cikole ya, tapi beda ini gitu, beda waktu gitu, akhirnya bergabung di Cikole gitu ya. Oh jadi penempatan akhirnya mah di detasemen B Cikole, di detasemen B Cikole seperti itu. Beda tahun pemberangkatannya betul. Kalau nggak salah kalau waktu itu Pak Deden Rusmana almarhum itu ke tim-tim waktu itu. Oh, abang ke Aceh, almarhum ke almarhum ke tim-tim. Beliau itu pulang dari tim-tim, saya pulang dari Aceh, beliau berangkat ke Aceh, akhirnya gugur di sana lah seperti itu. Akhirnya abang udah di sini ya? Iya betul, saya udah pulang, udah di Cikole ya. Akhirnya saya jemput ke bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Jadi apa Sadarencong 1? Iya. Ya seperti ini mah pengalaman saya ya waktu itu ya, kita di sana memang awal-awal ada penugasan lagi polisi Brimob lah ya seperti itu. Tahun 99 itu. Tahun 99 itu awal-awal lagi, karena waktu itu kan ada penugasan yang dulu cuman berapa tahun yang lalu senior-senior, cuman di situ mulai lagi penugasan. Jadi kita itu masih asing buat dia, kita pun asing lah gitu ya. Seperti contohnya kalau kita ke warung, atau itu warung itu tidak bisa melayani atau memberikan apa yang kita inginkan, artinya kita belanjakan, karena warung pun itu takut apabila dia memberikan belanjaan ke kita, apa yang kita perlukan, warung itu dibakar. Apabila tempat duduk di pinggir jalan itu misalkan namanya itu kayak batu kayak gitu, kita dudukin itu dibongkar sama mereka. Seperti itulah, masih kuat sekali. Agak sulit ya kita di sana itu pada tahun 99 itu. Jadi harus mengawali lagi, harus merangkul lagi masyarakat di sana. Pengalaman heroik pernah. Itu ini cerita memang waktu itu pos atau polsek yang kita tempati di bom lah, GLM ya, kalau kita sebutnya granat lontar seperti peluncur gitu. Pada satu, alhamdulillah waktu itu saya lagi keluar gitu, belanja keluar, karena kita kan memang masak sendiri Pak ya. Gitu. Masak sendiri ya. Kita belanja di warung, akhirnya waktu itu kita tinggalin, saya bertiga ya waktu itu, Pak Desi Tojobil, saya Rizwan Dapi ke warung. Pas kita pulang, polsek sudah dibom lah seperti itu. Akhirnya kita datang ke sana, ditanya komandan dari warung gini, akhirnya kita ada 2 korban, itu orang organik setempat. Oh, organik polsek. Iya, polsek setempat 2 orang. Kalau meninggal dunia karena si peluncurnya itu, si GLM-nya granat lantar itu masuk ke kamar, itu ke ruangan dia gitu. Pada waktu itu, hari Minggu waktu itu Mas. Diberikan keselamatan pada waktu itu. Ya itu salah satunya. Kemudian pada saat saya mengantar serpas, kita itu kan kita waktu itu kan masak sendiri Pak Ucu ya. Jadi kalau seperti kita ngambil uang lauk pauk, ngambil beras, kita harus ke Polres, dari Lok Sukun ke Polres seperti ya. Perjalanan kurang lebih kalau kita normal gitu ya, kurang lebih 30 menit, 45 menit lah seperti itu ya. Gitu. Nah, kita disanggong sama disanggong, terus ya banyak lah mungkin kalau kejadian seperti itu. Ya kontak lah gitu ya. Senjata, tapi nggak ada korban. Tidak ada korban, alhamdulillah tidak ada korban. Buat kejadian yang mungkin tidak akan pernah terlupakan oleh Pak Lilik. Kan berapa lama di Aceh? Waktu itu 11 bulan. Oh 11 bulan, hampir 1 tahun lagi penugasan. Sama dengan pendidikan. Sama dengan pendidikan saya. 11 bulan. 11 bulan betul. Pendidikan 11 bulan, penugasan 11 bulan. Langsung pulang ke Jabar. Dihapus lagi sama dihapus lagi Sadarencong 2. Sadarencong 2. Ya. Saya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Setelah itu berangkat lagi ke Aceh. Tahun Pak?
tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2022. 2002. 2002 ya. 2002. 2002 berarti. Ya, 2002. Ya. Itu udah ganti lagi operasinya dari tadi Sadar Encong jadi operasi Cinta Menasah. Cinta Menasah. Karena sudah banyak anggota yang ke sana udah mulai hati lah mendekati sama masyarakat sudah bisa komunikasi sudah ya. Alhamdulillah. Jadi dua penugasan jauh yang pernah dialami oleh Bang Lilik, Pak Lilik pada zaman itu memang alhamdulillah Bang Lilik sampai saat ini juga masih sehat, selamat. Amin. Amin. Sehat selalu. Kesan dan pesan buat DSD. Buat saya Lilik Purwanto, DSD, Dasba 98, kesan dan pesan untuk liting saya, semoga sehat selalu, menjalani tugas dengan senang hati. Kita memang sudah digariskan menjadi polisi untuk mengayomi masyarakat dan tetap semangat. Cinta tanah air Indonesia. Situasinya yang tidak memungkinkan karena Pak Lilik harus ada kegiatan lagi. Ya, jadi kita banyak ke Abang udah menyempatkan waktunya bisa sharing dan komunikasi berbagai pengalaman buat kita semua, buat adik generasi angkatan Polri. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Sehat selalu untuk semuanya. Makasih Abang. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama Pak Uci. Pokoknya mah Abang harus sehat selalu dan terbaik. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.